sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Kita semua jalan inspeksi sungai, waduk, kita mau bersihkan. Nah, kita mau bikin jalan dan jalur hijau seperti itu. Pak, toilet sebentar. Kalau kena kita sih nggak mau bikin lokalisasi ya. Kalau kena itu ya mereka diusir aja betul gitu. Kalau dipindahin ke rusun Pak nanti? Nggak ada lah. Rusun malah tumbuh Pak. Kita juga belum tentu pindahin rusun. Kalau nggak ada KTP DKI nggak ada rusun. Semua mereka boleh bangun. Makanya KTP yang menang ya. Yang mana kita udah kurangin dari jatah 20% jadi 10%. 10% dari luas total. Luas total berarti termasuk perhitungan ininya dong. Terus kita pindahin ada satu Syaratnya kan itu kan ada danau. Itu iya. hitung juga. Nah ini digeser ke kiri. Berarti 10% termasuk danau. 10% kayaknya enggak. Kan termasuk danau. Yang kami hormati Bapak Gubernur, para kepala SKPD, konsultan yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Gubernur, hari ini kami meminta beberapa SKPD terkait rencana pembangunan kompleks bina mineral Pemda DKI Jakarta yang tadinya berbeda Pak. Sekarang kita akan membangun kompleks perkantoran di sana dengan nama mental yang kemungkinan besar kantor di Kuningan nanti ini Pak adalah Badan Diklat, kemudian Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan Budaya, kemudian BPM PKB dan Perpustakaan Provinsi DKI Jakarta. Gagasan penyatuan Dinas Pemprov DKI Jakarta ini sebetulnya sudah lama Pak dan sudah terjadi di beberapa tempat, terutama di Gunung Sahari yang kita sebut dengan Gunung Sahari 1 yang kita sebut dengan Dinas Sosial, kemudian Dinas Teknis Gunung Sahari 2 yang kita kenal dengan Kompleks Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Dinas Teknis Jati Baru ada 6 dinas yang ada di situ Pak, dan di Dinas Teknis Satu Bis dan disebut dengan Kompleks Keuangan. Nah, di Badan Diklat DKI Jakarta di sini akan ada 5 gedung nanti Pak. Langsung saja boleh ya. Jadi ada dalam program desain kita kali ini kita akan bangun ya ini Pak. Jadi di gedung ini Pak 40 lantai, kemudian ini 21 lantai, dan ini adalah geraha. Ini geraha ya? Yang ini Pak. Ini geraha, ini 20 lantai, dan dilengkapi sebenarnya dengan gedung niaga geseran, dan ada satu gedung yang kewajiban pengembang yang belum terbangun Pak. Jadi ada 5 gedung nanti yang akan melengkapi gedung kita di gedung fundamental di Kuningan Pak. Mungkin kalau izin Pak langsung saja Arkonik untuk memaparkan desainnya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami memberikan satu paparan untuk proses dari pengembangan pembangunan dari lingkup Pemda DKI. Jadi kami memberikan gagasan pada waktu itu, ini sejaknya masih Pak Tio belum menjadi Balinas Pak, memang sudah ada gagasan ini mengumpulkan semua
SKPD dalam gedung-gedung untuk memudahkan koordinasi. Kemudian kami dalam konsep yang sekarang ini, kami ingin memanfaatkan gedung-gedung SKPD yang lain yang sekarang masih tersebar itu kita bisa dipindahkan ke Kuningan. Kemudian tanah-tanah itu bisa dipakai untuk rusun, bisa dipakai untuk apartemen, bisa dipakai untuk taman. Jadi kita memanfaatkan gedung-gedung yang lama-lama itu, tanah kita kebetulan Pemda sekarang sedang kekurangan tanah katanya ya. Nah itu kita coba pakai ini Pak, usulan ini yang kita pakai. Jadi gagasan itu seperti tadi Pak Yo sudah jelaskan bahwa yang kita rencanakan itu adalah yang di sini Pak, di Kuningan di sini. Itu adalah badan diklat yang kita pakai nanti Dinas Pendidikan, Pariwisata dan Budaya, BPK, PKB dan Perpustakaan. Jadi betul-betul yang kita akan gunakan di sini. Tadi rencananya kami ingin memasukkan juga dengan tenaga kerja Pak. Tapi terus kemudian kami mendapat informasi pada waktu rapat minggu lalu itu tenaga kerja ini sering di demo Pak. Jadi pihak dari Diklat itu keberatan untuk kita masukkan di situ. Oleh karena itu kita coba ini tetap di yang sekarang. Beda Diklat sama kantor di pasar beda. Iya, iya. Diklat kami di demo. Baiklah. Baik, kita jadi dari tadi pengumpulan SKPD itu kita akan mendapatkan lahan dari tenaga kerja di PT Jantung Pak. Kita mendapatkan 3.000 meter persegi. Kemudian dari Dinas Pariwisata dari Kuningan itu kita mendapatkan 5.000 tambah 3.000 dan 1.000 ada sekitar 9.000 meter persegi. Kemudian yang kepala Dinas Pendidikan kita mendapatkan tanah 8.000 dan 4.000. Dan ini yang kami mengusulkan untuk bisa digunakan untuk rusun, apartemen atau taman-taman. Lanjut. Nah, jadi dari gagasan pembangunan kompleks monumental ini itu kita sepakat dengan pihak Dinas Perumahan bahwa kita ingin memaksimalkan persyaratan dari tata ruang, di mana di situ KMB 5 sehingga mendapatkan luas bangunan itu 100.000 meter persegi Pak. Mendapat 100.000 meter persegi dan bangunan maksimal 50 lantai. Oleh karena itu baru yang sekarang ini kita akan membangun gedung Pemda 40 lantai yang kita akan coba kita terapkan di sini. Kemudian 50 lantai maksimal. Kenapa? Kenapa tidak mau 50 lantai? Bisa Pak? Maksud saya gini Pak. Ya. Anak Jakarta kan tidak mungkin bertambah. Ya. Jadi kalau mau dapat 40 lantai mau naik 10 lantai tidak mungkin lagi kan Pak? Ya betul. Waktu udah bertahun, jadi kita mesti berpikirnya ke depan. Baik. Jadi kalau maksimal 50, maksimal 50 lantai. Ya. Jadi kalau begitu yang kita harus. Jadi semua gedung kita harus yang maksimal lantainya. Ya. Ya. Sesuai maksimal. Jadi Bisa tapi banyak sekali gunanya. baik. Soalnya kan banyak sekali badan, institusi, nanti minta kantor, minta macam-macam nih. Keluar lagi kuat, jadi kita nggak pusing lagi. Yang maksimal aja. Ya. Jadi kalau begitu nanti kita, karena kalau pemain tadi yang 50 lantai, kita menjadi 40 lantai itu karena luasannya Pak. Jadi KLB-nya 5 tadi yang menjadi masalah. Jadi kalau pemainnya mau dinaikkan lagi, KLB-nya kita mesti tancapkan, jadi 6. Umpamanya seperti itu Pak. Enggak, berarti 40 sudah maksimal. Iya, 40 sudah maksimal untuk gedung kita kompleks ini Pak. Ya, soalnya kalau pemerintah sih mau naikin landar KLB, ya landar aja sudah. Udah ya yuk. Kita ya ngomong kita. Sobat. Iya. Baik, kalau gitu. Kalau bisa dimungkinkan 50 lantai, kita kerja 50 lantai. Iya, bisa kan? Iya, kalau bisa maksimal. Bisa ya. Jadi KLB-nya kita KLB nanti ibu roba tuh. Iya, iya. Ya udah, kubah aja. Mumpung lagi gambar-gambar.
Dan orang lain yang ngikip-ngikip, ini saya yang ngikip punya dengan sendiri. Swasta yang ngikip. Baik Pak, kita lanjut. Jadi bangunan di kompleks di sini itu untuk memenuhi juga hak pegawai dalam pengembangan kompetensi sesuai undang-undang aparatur, kemudian mengumpulkan dinas-dinas rumpun dan bina mental. Jadi kami sudah mencoba merangkum dengan pihak Diklat. Jadi nanti ada di sana adalah badan Diklat, kemudian terdiri dari nanti UPT yang dari dinas pendidikan akan masuk situ juga, UPT tenaga kerja juga akan masuk, dan UKM Diklat sertifikasi dari Pabut, kemudian ini Pak, desain kami ini seluruh Diklat yang ada di DKI, SPD harus ada tempat itu. ya. Jadi tidak ada lagi toleransi orang membuat Diklat-Diklat di luar. Ya. Karena ke depan DKI akan dirancang itu seperti perbankan. Ya. Orang lebih banyak kerja fungsional. Jadi tadi tidak ada lagi SKPD dan pengadaan pelayanan itu sudah tidak, karena mereka akan menjadi satu. Jadi kita melatih orang, mentraining orang itu sudah berbeda. Kita sudah seperti satu, ya seperti perbankan konsepnya Pak. Jadi kita semua SKPD dan tidak SKPD dia dilatih seperti itu. Nah, jadi konsep itu harus ada waktu kita mendesain. Baik Pak. Kemarin kami juga sudah coba bicarakan Pak masalah itu, tapi ada kendala kalau umpamanya SKPD yang di daerah di tempatnya itu memang peralatan-peralatan nggak bisa dipindahkan Pak. Umpamanya seperti dari dinas kebakaran, kemudian dari pelatihan tadi Pak, di mana alat-alat itu tidak bisa dipindahkan, bengkel-bengkel seperti di KBLK itu. Ya. Tapi kan Diklat kasusnya gini. Ya betul, kalau untuk yang praktek di lapangan ini kan kita punya Diklat. Outboundnya nggak apa-apa, pinjam tempat dia gitu. Oh gitu. Tapi namanya training tertulis segala macam itu semua di sini. Nanti baru diatur schedule dan hari tertentu yang dia di lokasi luar praktek. Jadi tidak boleh lagi dia juga membuat Diklat di tempat yang praktek itu. Bapak bayangkan persis bar. Bapak tahu nggak Diklat bar itu? Nah dia ketika ada latihan yang fisik di luar, mungkin di dalam gedung kan, dia baru nyewa di puncak di mana. Nah kalau kita ya kita pakai yang sudah ada, bakaran yang di daerah timur itu. Baik Pak. Jadi konsepnya seperti itu ya, harus siapkan Diklat seluruh. Jadi semua di bawah Diklat. Jadi tidak boleh lagi ada SKPD membuat Diklat lagi sendiri nanti ke depan itu. Jadi kita lebih fokus. Sama seperti perumahan. Kita tidak mau lagi dinas pendidikan, kesehatan membuat bangunan. Nggak ada lagi cerita itu, semua di perumahan. Dia satu, dia pendidikan ya fokus pendidikan, kesehatan ya fokus kesehatan. Pakai konsultan juga kok, dinas pendidikan ngerti di sekolah, konsultan juga. Yang penting perumahan fokus dilatih mengawasi. Nah Diklat juga sama sekarang. Jadi Diklat kita tuh betul-betul menguasai Diklat seluruh DKI, sehingga Diklat akan lebih masukan kepada kami, orang ini bisa dipindahkan kemana. Kalau sekarang kan masing-masing data ini tuh kurang secara holistiknya kurang gitu. Tapi kalau kita latih semua orang secara ini, Diklat bisa kasih tahu DKI ini kemana, ini kemana. Nah maunya seperti itu Pak. Soal lapangan urusan kedua. Jadi kita tidak mau lagi SKPD membuat Diklat sendiri. Materinya semua disiapkan oleh gitu Bu. Maunya seperti itu. Jadi kita betul-betul DKI tahu persis mau Diklat siapa. SKPD tahu makanya. Jadi kami akan menyiapkan orang untuk Anda. Nah kalau Anda merasa kurang terlatih, kasih tahu ke Anda, kamu butuh siapa? Kamu butuh orang seperti apa? Kami yang supply, Diklat yang mensupply. Gitu Pak konsepnya. Ya mau cuma berantem, kami supply kalau berantem. Mau berantem otak, kami supply berantem otak. Yang otot itu kan, jadi gitu konsepnya. Ya. Jadi yang tadi Pak, jadi seperti ini, jadi ada pariwisata, BPMKW. Nah terus kemudian yang di dinas usulan yang tidak bisa digabung adalah dinas tenaga kerja tadi Pak. Sekarang sering datang ke demo, kemudian sama dinas olahraga dan pemuda, karena sudah direncanakan digabung di kompleks Ramangun Pak. Jadi kalau yang ini waktu kita rapat dari atlet-atlet kalau ada acara untuk olahraga itu dinas olahraga sering didatangi Pak. Jadi semua dari unit-unit dari tempat masing-masing olahraga itu akan datang. Jadi mereka agak keberatan kalau kita kumpulkan di situ.
maaf tadi ada kesalahan saya. Atau saya lihat di sini. Jadi konsepnya seperti ini dulu Pak. Ada hubungan dengan Ya. tidak ada hubungan dengan demo. Saya sama Pak. Jadi tadi kaitannya kepada bina mental tadi Pak. Oh. Ya, bina mental itu dari kompleks secara keseluruhan ini. Jadi kami mengusulkan untuk diklat itu full di sini 40 lantai ini Pak. Berarti naikkan 10 lantai lagi kan? Kalau jadi tambah 50. Ya. Jadi semua di Ya, di di sini, ya. cukup ruangan satu tower untuk sekolah di sini. Ya. Terus kemudian untuk kantor UPT tadi itu kita pakai di sini Pak, ada 10 lantai. Nah sisanya ini itu ada ruang yang kosong. Jadi kami mengusulkan itu digunakan untuk dinas. Kantor UPT itu apa Pak? Kami mau kurang UPT Pak. Kantor UPT ya Pak. Kortara mana di Kortara? Kortara kita konsepnya mau buat UPT kan? Ya, itu nggak mau ke UPT aneh-aneh nggak jelas itu UPT. Oh. Iya Pak, udah beda Pak, jadi Bapak dari UPT sekarang kita mau pokok. Oke. Kortara betul kan? Masih yang tinggal Pak Castro belum ada dari Kortara. Baik, kalau begitu nanti di sini ada ruangan yang mungkin bisa kita pakai untuk dinas yang terkait dengan bina mental Pak. Nah kalau yang di sini itu rencananya kami menggunakan itu adalah BPNKP, perpustakaan, kemudian gedung SKPD lain di sini. Luasnya itu 32.000. Dan kalau di sini untuk gedung diklat itu 59.000. Kemudian di sini Pak, ini ada satu gedung yang sedang diproses oleh kami juga kebetulan. Ini bangunan 12 lantai dari PT Gesit akan menyerahkan kepada Pemda DKI sebagai kewajiban. Ini ada 12 lantai. Ini kami mengusulkan dinas pendidikan di sini, Pak. Dinas pendidikan di sini. Dinas pendidikan sekarang jadi apa namanya? Diusulkan kalau ada dua, Pak. Ada dua dari dinas pendidikan. Ada satu di Gatot Subroto. Itu yang di Gatot Subroto itu kami usulkan apartemen, Pak. Karena itu apartemen menengah ya. Kos-kosan gaya apartemen. Iya, Harga kos tapi apartemen. Kos Setiabudi lah, tapi dapatnya apartemen. Baik Pak. Kemudian yang di sini yang sekarang di Ageng Serang itu kita mengusulkan Dinas Pariwisata, Budaya dan Dharma Wanita. Nah tadinya rencananya di sini itu dipakai untuk yang tadi Pak tenaga kerja tadi. Tapi karena tenaga kerja itu karena masuk rumpun kepada bina mental, akhirnya tenaga kerja kita lepas. Kemudian juga dengan olahraga juga begitu. Tadinya rencana kami akan kumpulkan di sini Pak. Tapi ternyata setelah dapat informasi bahwa itu mereka punya tempat sendiri. Kira-kira yang tadi tambahannya seperti itu Pak. Kami kembali dulu kepada yang tadi. Yang penting ruangan bos-bosnya jangan terlalu besar lah. Ada sofa, ada kamar tidur, oke. Apa yang besarnya ya nggak perlu. Nggak perlu kayak ruangan saya gitu kan. Ruangan saya itu bisa main pingpong loh. Nah nggak perlu kita desain seperti itu. Iya. Ya kalau dia ada tempat tidur kecil oke. Mau tidur pun nggak perlu pakai king bed gitu. Single bed aja. Iya. Nah, pakai ruangan tempat tidur saya itu masih oke, masih pas, lemari, kan bukan pindah rumah kan? Iya. Kayak kalau malam atau apa gitu. Ya itu penting, ruangan juga nggak perlu terlalu besar. Ini masih berani buat seperti itu. Nah, OIC di dalam ya kadang-kadang oke lah, kita masih tolerir. Tapi kalau terlalu besar, ada meja makan, ruang tamu lagi segala macam itu udah terlalu mubazir. Ini konsep kantor mesti agak niru Jepang. Oh iya. Malah sebenarnya nggak perlu banyak ruangan meeting di dalam ruangan. Dia sebelahnya ada ruang meeting kecil lagi. Ini semua bisa pakai. Dia ruang rapatnya banyak kayak lounge. Jadi kalau tamu datang ke kayak lounge dia bisa duduk makan itu lebih praktis. Daripada kita mesti sendiri semua. Kalau bisa contoh yang paling baik saya itu yang grupnya Samila, yang grupnya Keramik Roman itu. Itu tuh menarik. Dia berapa lantai itu di situ yang begitu masuk lounge terus ruang rapat. Dia masing-masing orang kalau mau rapat tinggal kasih tahu dia saya mau rapat ya.
itu jauh lebih efisien. Jadi ruang rapat kita tuh selalu terpakai. Kalau dia nganggur, nanti 3 ruang rapat kosong, kurang baik. Ya kita harus manfaatkan setiap ruangan. Karena kan AC jalan terus Pak. Iya, betul. AC jalan terus, gedungnya pembelian terus. Nah kita mau hemat. Buat uang kita adalah uang rakyat ini. Jadi di konsep desain itu penting. Dia nggak boleh konglomerat aja, nggak itu gede kok ruangan kerjanya Pak. Jujur aja Pak. Betul Pak. Kapasitas kita SKPD bisa gede-gede ruangan mewah. Iya SKPD kita tuh mewah ruangan SKPD. Besar-besar Pak. Deputi kita itu udah kelas-kelas konglomerat, ruangan konglomerat itu nggak segitu sebenarnya. Kalau saya lihat, kenapa? Kalau kita untuk kerja, kita nggak pernah dia di dalam ruangan sebetulnya. Kita keliling ruang rapat. Nah itu untuk apa? Ruangan begitu besar. Kalau itu duduk di dalam, tidak juga. Nah itu seperti itu. Dan ruang tamu oke. Nah kalau konsep Jepang justru jangan terlalu banyak ruangan yang tertutup. Kalau cowok, sekretarisnya cantik, masalah juga Pak saudara. Kalau cewek, sekretarisnya cowok ganteng, masalah juga di dalam itu Pak. Ini baik kejadian aja Pak. Di DKI pun sudah ada kejadian-kejadian seperti ini, mirip-mirip ini. Laporan udah masuk sama saya ini. Jadi nggak cowok nggak cewek bisa masalah Pak. Kalau bosnya cewek, sekretarisnya cowok yang cakep bisa masuk juga dalam itu lama-lama. Betul. Yang cowok cewek. Bahaya itu loh, jadi itu mesti. Malah ada beberapa tuh ruang kaca. Kalau ada konsep Jepang itu malah ruang bos itu kaca. Dia orang luar bisa lihat di dalam itu siapa. Walaupun kita nggak bisa dengar dia ngomong apa, tapi kita bisa lihat. Nah kita nggak perlu lah. Kalau di Indonesia kadang-kadang suka ngorek-ngorek kuping macam-macam. Tapi ya oke lah, tapi jangan terlalu besar juga. Nah, terus kita rancang seperti itu. Baik, kita lanjutkan Pak. Jadi ini persyaratan yang kami terima dari tata ruang, dari tata ruang. Jadi batasannya itu adalah kita pervisi dasar bangunan 40%, kemudian tinggal bangunan 50 lantai, terus kemudian option 5 lantai. Jadi kalau dari KLB 5. Jadi dengan catatan kalau ditambah tadi, ini mungkin kita minta nanti kalau berusulan ini jadi 6 Pak. Ini menjadi 5 lantai, jadi ini ketinggian bangunan 50, 21, terus maksimal 7 dari sini. Kemudian parkir itu persyaratannya 110, kemudian apa namanya? Parkir juga jangan kurangi rasionya Pak. Ya ini 100 tetap. 100 tetap dan kemudian kita masih ada tambahan 375 motor. Terus untuk ini kuliner PKL jualan ada Pak, ada. Jadi kita sudah siapkan juga di satu tempat. Jadi nggak boleh pakai koperasi, kantin koperasi itu nggak udah makan yang enak mahal lagi. Betul, saya paling sebel itu kantor gedung punya koperasi udah tidak enak, mengumpulkan mahal. Akhirnya apa yang terjadi? Orang makan di luar, PKL berjalan. Yang saya mau nanti adalah PKL yang enak yang jualan itu dia berhak jualan di dalam. Nah listrik segala macam kita nggak usah pungut. Itu bagian dari servis kita. Itu untuk pemerintah. Dia yang perlu dilatih kebersihan, dia bayar semua. Nah itu harus kita lakukan. Nah kalau mau sumbang koperasi silakan gitu. Ya PKL udah bayar preman kan 40.000 harian, jadi bayar harian, udah bayar listrik, air segala macam. Jadi yang PKL enak kalau yang anakku udah tentang. Jadi tidak boleh ada pegawai atau imigran itu makan sampai di luar. Nah, kelemahan kantor-kantor mall di sini di Jakarta. Selalu kadang ada yang butuh makan yang murah, datang yang jualan. Nah, ini mesti pikirkan konsepnya dulu. Ya kan, AC-nya agak dibocorin dikit, lampu terang, ada jalur parkiran, nggak boleh panas juga. Kalau panas nggak terbuka, orang juga repot kan. Kenapa buat di kaki 5? Enak apanya? Bisa merokok. Kalau di dalam kantin AC nggak bisa rokok. Nah, itu yang mesti dipikirin sekarang. Jadi ada ibu-ibu yang suka ada AC, tapi ada juga bapak-bapak dekat taman mana harus dipikirkan yang adem, yang dia bebas merokok. Jadi ada juga PKL masuk ke dalam, nah itu saya mau desain bentuk-bentuknya seperti itu. Jadi jangan digabung, ada orang suka, tapi harganya sama kayak di luar. Orang nggak mau keluar lagi. Kita juga suruh dia masuk, jangan saingan. Dia
Jadi di luar. Coba tanya dalam kerja kantor. Saya dulu kerja di kantor Sudirman. Kenapa kami suka makan di belakang? Saya rokok, ngobrol enak dari kita teman merokok. Kalau di dalam ada AC, kami merokok. Nah itu yang mesti. Ya, bisa gitu. Hampir semua gedung DKI harus seperti itu. Kita mau menampung PKL. Kuliner ya. Oke, kita lanjut. Jadi, ya Pak. Parkirnya masih bisa ditambah lebih besar kan? Kalau tambah itu harus tambah lantai lagi Pak. Jadi tadi Ya, saya bilang maksimum lantai berapa pun Bapak pilih maksimum berapa. Jadi kita tadinya rencananya 3 lantai parkir basement. Itu kan kita kalau mau perlu ditambah lagi, kita tambah lagi jadi 4 basement Pak. Tambah aja. Jadi satu basement tambah ketinggian lagi 50. 50 itu. Ya. Saya mau juga jadi park and ride. Jadi konsep saya, semua kantor pemerintah Ya. nanti itu menjadi park and ride, parkir seharian mobil motor murah. Mobil hanya 10.000 seharian, motor hanya 5.000 seharian. Kenapa? Karena jalur ini ada bus tingkat gratis lewat. Iya. Nah, saya akan stop motor di situ. Jadi orang-orang yang kemacetan terjadi, ada Transjakarta semua dipindah. Jadi gedung-gedung pemerintah, karena gedung pemerintah relatif hari libur, weekend kan tidak ada yang pakai kan. Iya. Nah itu yang harus dipakai di park and ride. Karena pagi-pagi masih kosong, dia orang harus parkir di situ, pada kelebihan, dia bisa untuk naik bus. Kita mau operasikan bus kita harus tidak salah langkai. Ya kita maunya seperti itu konsepnya. Jadi gedung pemerintah harus besar seperti itu. Termasuk ruang pameran, ada show tadi, performance sudah betul. Dia untuk pemula-pemula yang duitnya pas-pasan, kita kasih. Kalau kita nggak hitung tanahnya dari modal berapa ini, kita hanya menghitung yang penting operasional cost jalan. Jadi semua orang yang bisa, Bapak punya orkestra yang latihan jalanan gitu, dia mau performance dari mana dia mau jadi sponsor, pakai gedung kita, bisa seperti itu. Nah dia punya produk, mau pameran lukisan, pameran patung macam, pakai gedung kita. Nah ini kita harus berani subsidi seperti itu. Kalau dengan swasta kan repot Pak. Nah jadi saya ingin cerita ini supaya Bapak kebayang kantor pemerintah itu beda dengan swasta. Nah, kami punya fungsi pengen PKL dengan seperti ini, Pak Enrai, nah itu mau kita lakukan. Baik Pak. Tambah parkir. Baik Pak. Terus parkirnya apa? Ini parkirnya bisa kita rancang lebih dalam, bisa dirancang sekaligus bertampung air kan, kalau banjir. Oh, bisa diadukan. Bisa. Di tandon air bisa Pak. Di bawah parkir bisa. Bisa Mungkin bisa. Kalau kayak Ratu Hari di bawah gitu kan. Karena biasanya itu ada di situ. Iya. Nggak, tapi di luar negeri juga begitu loh. Jadi kalau ada hujan yang masa misalnya 25 tahunan, 50 tahun, 100 tahunan, itu lapangan golf, gedung-gedung parkir bawah semua itu didesain bertampung air loh. Kalau sekarang dengan konsep green Harus tampung untuk dia proses itu. Jadi kita green building nggak? Green Pak. Syaratan. Syaratan. Ya akhirnya pakai situ terus ya di bawah pun sudah ada itu ya. Sudah cocok itu. Mungkin buat informasi Pak, kebetulan di TPAK pernah meloloskan satu mall di Kemang Village. Itu saat itu mengajukan tandon air di bawah mall. Dan itu bekerja dengan baik, jadi itu bisa jadi percontohan juga. Tapi katanya pas banjir-banjir kemarin nggak mau buka tuh. Dapat kebutuhan, saya buka tuh Pak, katanya banjir nih, dia nggak mau buka ya. Makanya saya mesti cek juga, apa sudah tertentu ini mau beli murah-murah kali. Tapi itu ide bagus, saya udah dengar langsung tuh. Ya. Jadi nanti dengan basement Pak itu loh, nanti bisa ditampilkan. Jadi nanti kita bisa buat 4 basement parkir di bawah, itu basement kelima itu bisa sebagai tandon air. Itu yang nanti kita bisa tampung untuk. Kalau saya nampung Pak, bangun yang bagus, Ya. yang bagus, betul-betul. Saya nyesal ya bongkar lagi. Yang buat pemerintah masa jelek. Iya. Kalau bangunnya panjang, gedung Jaya aja 50 tahun
tahun Pak. 60 tahun ada ya Pak? Ada dari tahun 60 Pak. Sudah 60 tahun? 60, dari tahun 60, dibangunnya tahun 60. 54 tahun. Iya. Nah, kita pengennya seperti itu. Ini hemat, kita nggak usah pikirin terlalu banyak. Sampai kita mati pun masih oke gitu. Iya. Masih seperti itu. Pemerintah, Iya. kita dengan swasta yang mau pabrik yang masih bikin depan. Kita aja Pak. Ya, ya. Kemudian kita lanjut ke jenis dari ini kembali kepada diklatnya Pak. Jadi dari jenis pendidikan yang oleh Ini nggak bawa Pak, nanti lewat aja Bapak ngomong sama diklat aja. oh iya ya. Nah. Kemudian di sini buat asramanya Pak. Ada asrama, itu asrama yang dibutuhkan oleh diklat itu hanya 10 lantai. Dan sisanya 10 lantai itu dibikin Ini kan gini aja Pak, ya, Pak. teknis saya minta sebelum ini jadi peta semua dinas tanda tangan. Dia suka tidak suka pengaturan ruangan, fungsinya berapa. Saya hanya tidak mau terlalu mewah, terlalu besar. Ya. Nah tapi yang fungsinya dia pengen sebelah siapa harus diskusi tanda tangan. Dulu saya jadi bupati Pak, saya minta satu kolom saya pada paraf. Karena kadang-kadang koalisi konsultan yang membuat ini dia tidak tahu fungsi. Iya. Nah saya yang pakai saya tahu fungsi. Saya ingin dari toilet lari kemana, ketemu dinas saya, sekda saya kemana, saya lebih tahu. Saya mau panggil wakil bupati saya, sekda saya, asisten saya lebih tahu ruangannya di mana. Makanya kadang-kadang si konsultan dia nggak ngerti. Iya. Karena masing-masing kan beda Pak, style kerja kan beda. Belum tentu semua bupati sama. Kalau bupati yang malas kerja dia nggak perlu tahu Pak. Semua sekda. Nah itu tuh masalah. Dia juga bawa model itu ke dalam. Saya tidak mau. Nah sekarang sudah sama. Masing-masing kepala dinas harus setuju. Nanti kalau tidak, begitu pemerintah jadi Pak, umumnya Pak ya, bongkar. Ini tambah ruangan, kurang ruangan, ini nggak cocok, itu buang-buang lagi. Tapi kalau kita tidak menyetujui, memang faktanya tidak sesuai Pak. Beloknya, sudutnya, nah setiap ruangan didesain, tidak ada yang dibuang, tidak ada sudut-sudut yang dibuang. Itu harus dihitung betul-betul. Setiap sudut yang di gudang atau di toilet semua harus dihitung. Karena kita tidak mau setiap meter persegi itu naik, itu ada pemborosan. Nah jadi itu Bapak harus konsultan sedikit dari Bapak dinas perumahan. Jadi saya minta misalnya dari dinas sosial, dinas perhubungan, panggil dia datang, ini istilahnya apa ya? Konsep ruangannya sama. Dan ruangannya ada setuju tidak? Kasih dia bayangan. Sekarang teknologi kan 3 dimensi. Buka komputer kamu suka nggak? Kalau ada suka, tanda tangan. Dia kalau tanpa tanda tangan mereka, nanti dia nyalakan dinas perumahan. Jadi kalau ada tanda tangan dia, nanti dia minta renovasi, tidak ada. Kalau dia minta renovasi, saya ganti kepala dinasnya aja. Berarti dia tidak bisa menyesuaikan dengan konsep itu. Jadi kalau kita tidak minta dulu, kita yang salah. Harus duduk. Kita bangun rumah itu bisa belasan kali loh. Saya bangun rumah itu saya cerewet belasan kali. Sampai ruangan kemana, naik kemana, titiknya mana, saya mau tahu. Jendelanya di mana, anginnya di mana, lihatnya kemana, sudut mana, saya mau tahu. Saya duduk di sini, saya mau tahu lihatnya kemana, saya mau tahu. Nah, saya ingin kepala desa seperti itu. Ya, ke depan tidak ada lagi renovasi, tidak ada lagi. Ya, oke. Yang lain saya nggak ada masalah. Ini dinas perumahan mendalam begini. Dalam dinas perumahan ada pertanyaan. Mau makainya seperti apa gitu? Iya. Tapi bukan di pribadi Pak ya. Ada yang pribadi nggak bisa dinas. Nah, saya mau besar kamarnya kenapa? Ya karena saya bujangan nih, atau saya duda nih. Saya suka tinggal di kantor, itu nggak bisa. Kita maunya maksudnya desain itu betul-betul yang umum. Saya tidak bisa mendesain sesuatu untuk kepentingan saya. Ini yang umumnya tempat dinas seperti apa. Nah kita nggak bisa. Itu saya mau sekretaris di dalam kamar sama saya, oh nggak bisa itu. Itu ada aturannya seperti itu. Itu jangan konyol itu dan semua harus dihati ya. Nanti konyol itu harus. Saya pengen sekretaris itu seluruhan itu sama saya di meja di depan duduknya itu. Itu nggak bisa. Nah, itu standar. Enggak, saya cerita dengan hal yang
Versi ini kan ada dapurnya ada di situ. Ada. Nggak bisa. Jangan. Baik Pak. Kita lanjut Pak. Jadi nanti di sini juga ada termasuk ada fasilitas untuk ada pemadam kebakaran diminta di daerah sini Pak. Karena di sini belum ada untuk dinas pemadam tahu mau itu. Kemudian kita lanjut. Jadi ini untuk ada denahnya masuk mobil. Jadi kalau mobilnya kita dari sini Pak, ini kita sepakat dengan dinas tata ruang. Ini tidak boleh ada masuk dari Casablanca maupun dari Jembatan Merah di sini Pak. Jadi semua masuk dari sini. Sekarang di sini kondisi belum ada jalannya Pak, masih jalan kecil dan di sini masih buntu. Kemudian di sini juga masih tanah dari Diklat, sehingga belum tersambung ke jalan Casablanca. Sehingga nanti ini mungkin ada tambahan jembatan di sini, kemudian di sini ada pembukaan jalan di sini Pak. Jadi dari tata ruang mengusulkan seperti kondisi seperti ini. Kemudian kita lanjut. Ini adalah untuk di basement 1, di mana masuk itu dari karena ini tanahnya lebih tinggi Pak, tanahnya lebih tinggi. Kemudian di sini turun ke bawah dan di sini jadi sehingga masuk dari ini langsung masuk ke basement. Langsung dari sebelah sini masuk ke basement. Dan kalau di sini ini langsung ke lantai 1. Kita lanjut. Ini basement 2 dan 3. Tadi akan kita tambah lagi untuk lantai 4. Kita lanjut. Nah ini Pak, jadi dari untuk Diklatnya sendiri kita dengan bangunan dengan basement 3 lantai, kita rencana di sini ada area publik, di sini ada klinik, kantor Diklatnya di sini, kemudian di sini ada data center dua lantai. Ini dengan data center ini dipakai untuk peralatan-peralatan pengumpulan data-data secara digital. Kemudian di sini fasilitas pendidikannya, kemudian di sini ada ruang makan bersama. Jadi kami menyediakan ruang makan bersama itu ada 4 lah. Karena konsep dari pihak Diklat itu akan ada 4.000 orang sekaligus dalam satu waktu. Jadi dalam satu waktu itu ada 4.000 karyawan yang ditata, sehingga membutuhkan ada 4 lantai. Untuk liftnya pinter kan? Ya, kita sudah menyediakan lift dan sudah ada perhitungannya Pak. Nggak langsung yang ke lantai berapa ya aturin kan? Iya. Jadi kita itu dipesannya dari bawah, dari lantai 1 Pak. Kalau nggak gitu repot Pak. Iya. Betul. Jadi itu sudah turun. Ya. Otomasi di lantai 1, jadi kita pilih lantai berapa yang akan naik, nanti liftnya akan pilih sendiri Pak. Segitu. Ya. Kemudian ruang kelasnya di sini Pak, semua. Terus kemudian yang kantor-kantor UPT yang tadi di sini, yang untuk dinas-dinas itu tadi. Kemudian, nah ini Pak, kita mengusulkan untuk yang di sini ada untuk kantor BPMKB, terus kemudian ada perpustakaan, ada ruang arsip. Nah ini yang kemarin kita mendapat satu masukan lagi dari pihak dinas-dinas ini kesulitan untuk penempatan arsip. Oleh karena itu kami menyediakan di sini ada 3 atau 4 lantai itu ruang arsip untuk dari dinas Diklat, dinas pariwisata maupun dinas pendidikan. Pak Det, sorry, itu penempatan arsip itu harus dihitung. Ya, jadi betul Pak. Kami sudah kami menghitung itu kalau setiap ruang arsip itu 1 ton per meter persegi Pak. Itu kami sudah beberapa proyek yang kami siapkan itu bangunan itu 1 ton per meter persegi. Itu 5 tahun. Yang sisa sekarang arsip juga percetakan negara kan luas di percetakan negara ini. Iya. Jadi kita tawarkan konsep arsip. Jadi kita punya lah 5 tahun masih kita pegang. Iya. Selebihnya arsip juga ada lebih digital. Ya betul. Ini yang menjadi masalah itu adalah Pak arsip-arsip yang dalam bentuk fasilitas yang 5 tahun tadi Pak. Kemudian untuk yang di sini untuk asramanya Pak, untuk asramanya itu nanti di situ kita siapkan untuk ada wisma ada untuk asramanya, kemudian ada untuk wisma karyawan. Untuk wisma karyawan ini adalah yang untuk mengelola secara seluruh gedung, kemudian ada area semi publik dan juga area publik. Area publik ini untuk ada laktasinya, ruang bermain anak-anak dan tempat penitipan anak-anak. Jadi ada permintaan dari ini harus ada persyaratan itu. Untuk laktasi di sini kita kami siapkan juga. Kemudian juga ada beberapa tempat kita untuk laktasi.
Kemudian ada juga untuk ruang-ruang cacat kami juga masukkan untuk fasilitas cacat itu yang kita siapkan. Kemudian kita lanjut. Di sini Pak, ada satu yang persyaratan karena ini bangunan kita nanti atau 40 atau 50 lantai, itu ada satu refrigerator area. Di sini adalah, jadi kalau 50 jadi 2 ya. Jadi di sini akan ada 2 refrigerator area. Itu adalah untuk evakuasi Pak. Jadi persyaratan dari tata ruang, di sini harus ada satu ruang kosong. Jadi nanti di sini kalau untuk 50 lantai kita ada 2 ruang kosong, itu untuk yang kita untuk evakuasi. 20 lantai ya. Jadi kembali Pak, jadi kita menyediakan di sini ada semua seperti tadi klinik, ada kantor diklat, data center, pendidikan pendidikan, kemudian di sini ada ruang kelasnya, kemudian di sini ada ruang makan bersama, ada ruang kelas. Dari jumlah kelas yang tersedia adalah 110 Pak. 110 ruang kelas, kemudian ruang diskusinya ada 18. Kita lanjut. Jadi ini untuk yang lebih detail lagi, jadi terdiri dari apa saja yang ada di sini. Itu kami sudah masukkan di sini, Pak. Oke, kita lanjut. Jadi ini untuk ruang-ruang kantor UPT tadi, Pak. Di ada ruang kepala UPT, kemudian keuangan, ada subdit, kemudian ini tadi sudah kita lanjut. Nah sekarang untuk ini ada alternatif utama, bentuknya seperti ini, Pak. Jadi ini yang kita melihat dari arah Casablanca. Ini adalah gedung yang 40 lantai, 50 lantai nanti diklat. Kemudian di sini adalah untuk gedung kantor UPT dan dinas lain. Kemudian di sini asrama dan guest house. Kita lanjut. Ini tampak yang lain bentuknya kita berikan alternatif. Setelah kedua, lanjut. Ini alternatif pertama tadi Pak, jadi samping ini. Kita lanjut. Kita tampakkan beberapa macam-macam yang kita coba berikan. Terus lanjut yang timur, ini dari arah timur. Ini adalah untuk asrama. Ini asrama alternatif 2. Kemudian ini adalah untuk masjid, dari bawahnya kita pakai untuk ruang serbaguna. Kemudian kita lanjut, ini adalah untuk olahraga, fasilitas untuk futsal. Untuk futsal kita lanjut. Ini untuk ruang kerjanya kepala badan, kami mengusulkan 3 dimensi. Jadi ada ruang rapatnya di situ, ada sofanya, ada ruang kerjanya. Tapi dengan catatan tadi mungkin harus dirubah itu Pak, kaca Pak ya. Nggak usah. Nggak usah. Baik, kita lanjut. Terus sekarang berapa kerja? Baik, kita lanjut. Ini ruang rapat. Besar itu Pak. Berapa meter persegi? Itu ini jatuhnya sekitar 30. Bukan. Orang kerjanya ya? Salah. Berapa? Ini berapa? Delapan Pak. Sorry. Bukan. Iya 8 kali 8 Pak. 64. Kalau standar yang dari lokal dan rekomendasi apa? Untuk selalu Oh besar. Mendali besar. Besar Pak. Mendali itu kalau ditiru. Nah coba besar kali. Iya. sekarang kan ada yang menggunakan Kalau nggak salah 64 juga Pak. yang kita pakai di menangkap lokal Nah, juga pernah itu. Kami juga pernah. Kalau ini kami kami ya. Oh, sorry. sudah pakai setiap yang dikeluarkan oleh lokal untuk menangkap. Iya. Kalau balai kota itu 36. 5 kali 6. Ya. Nah, kota terlalu gede. 30 meter Pak yang sekarang ada di sini. Nanti kita perbaiki Pak. Ya. Baik Pak. Di luar kamar sama. Iya, juga dari. Dan gini Pak, konsep kita, saya setuju ada ruang rapat kecil, besar, tapi nggak perlu ada meja makan lagi Pak.
Iya. Jadi makan rapat jadi meja rapat, kumpulnya di luar. Karena kalau kita mau lebih hemat lagi, cara kita swasta kerja, saya pun nggak punya ruang kerja, nggak ada meja kerja. Meja kerja saya itu meja rapat. Jadi kalau saya sering rapat dengan orang, saya di meja rapat itu Pak. Duduknya di meja rapat. Nah jadi itu kalau 64, coba Bapak bandingkan swasta. Swasta yang sewa gedung-gedung mewah di tengah Sudirman Tamrin ini Pak. Apa cek CEO-nya mereka, manajernya berapa? Langsung ketahuan. Karena mereka kerja kan. Ya para manajer itu Bapak lihat bisa World Bank punya, Bank Dunia, gedungnya gedung. Wah itu efisien sekali, sekat-sekatnya. Nah, jadi itu sebaiknya seperti itu Pak. Kalau bisa bayangkan nggak di Merdeka Selatan pemborosan lebih besar Pak. Saya satu orang pakai 450 meter persegi. Terlalu mahal. Nah, dia masih pikir ke depan. Cek lagi, coba potong dua, dapat banyak dua kan Pak? Iya. Ini usulan dari untuk ruang rapat. Kemudian kita lanjut. Ya, ini untuk ruang kerja, ruang kerja. kerja. Badan kita tuh soalnya begini. Jadi kami konsep dengan green Pak, dengan green. Jadi ini kita menggunakan kaca di sini, ya. Terus kemudian lampunya, jadi cahaya dari luar tetap bisa masuk ke gang. Jadi gangnya juga nggak boleh terlalu lebar loh sistemnya. Iya. Bapak harus betul-betul setiap meter persegi kami mau efisien. Ini kebesaran menurut ini berapa meter lebar? Jadi nanti kami juga harus mengecek juga dengan standar dari kebakaran juga Pak. Saya kurang-kurang nih. Ya. Nanti mau terima tamu, bapaknya juga punya teman. Kita juga punya teman, jadi ada tamu lounge yang pakai barang, ada teh, ada apa kan? Ya. Kayak di bandara gitu. Oh ya. Nah, juga sisa-sisa itu seperti itu. Sama ruang rapat kecil-kecil. Tapi ruang rapat kecil itu TV yang tidak boleh kita tutup. Nah, ini kebetulan pacaran ruang rapat. Ya. Kalau rapat kecil juga lain ke pacaran tuh Pak. Ya, pengalaman pribadi kita ada lah. Itu tidak masalah, pokoknya ini. Ya kita pernah muda kan itu yang bahaya itu kayak gitu Pak. Ada waktu gitu. Baik Pak. Kita lanjut. Kalau ini ruang staff, jadi kita dengan kubikel Pak kita usulkan. Yang ini juga tadi ada beberapa proyek dari Pemda DKI juga kita gunakan seperti ini. Kemudian kita lanjut. Ini adalah ruang komputernya. Kita siapkan untuk seperti ini. Kemudian untuk ini ruang kelas. Jadi kelas ada beberapa tipe kelas. Jadi model kelas yang ini yang kami siapkan seperti ini. Jadi bentuknya seperti U atau yang kelas seperti ini juga ada. Kemudian kelas yang mereka adakan diskusi yang kami dapat informasi dari pihak diklat. Yang terakhir kita sedang digunakan adalah seperti ini. Kemudian contoh juga seperti ini ada. Kemudian kelas yang berhadapan itu juga bisa kita atur dari pengaturan furniture-nya. Kemudian kita lanjut di sini di lantai di atas Pak, yang lantai 40 lantai tadi itu ada auditorium yang kita bisa adakan kuliah bersama. Ya, kemudian kita lanjut ini kita perpustakaan dengan basis internet kita siapkan. Kemudian di situ juga persyaratan ada kelengkapan yang kita usulkan adalah dengan adanya pos Indonesia, ada surat menyurat. Kemudian Bank DKI juga kita siapkan tempatnya. Kemudian untuk mereka ini kita akan usulkan kayak semacam sabak atau sebagai ini mereka bisa. Bapak, ibu-ibu dari SKPD lain sambil lihat, bapak ibu boleh kasih masukan. Jadi jangan sungkan gitu. Bapak ibu yang pakai. Komentar aja seperti apa, langsung aja. Justru hari ini pertemuannya begitu. Iya. Untuk awal gitu. Nanti nggak suka, bilang aja ini nggak bisa ngomong aja. Baik, kita lanjut Pak ya. Terus kemudian kita siapkan juga untuk lokasi untuk supermarket. Kemudian di sini klinik kita ada untuk gigi, ada untuk kalau umpamanya ada yang emergensi Pak. Jadi sebelum karena kami sediakan juga tempat untuk ambulans. Jadi juga nanti di sini kita sediakan untuk emergensi sebelum dibawa ke rumah sakit. Kemudian lanjut.
Jadi kamar untuk di asramanya Pak. Jadi 2 kamar, di sini ada 2 meja belajar. Sama seperti hotel. Sama seperti hotel, tapi mejanya kalau di hotel itu pakai TV, di sini ruang belajar Pak. Kemudian kita lanjut. Ini untuk fitness center kita sediakan tempatnya. Kemudian untuk tempat penitipan anak juga kami siapkan. Nah ini jadwalnya Pak. Jadi kami juga sudah bicara dengan pihak Diklat pada waktu itu. Ada satu proses yang kita baru bisa mulai membongkar gedung di Kuningan adalah pada waktu awal tahun depan Pak, tahun 2015, karena ada proses administrasi dari penghapusan aset, kemudian pelelangan, pemindahan dari pihak Diklat itu baru bisa dimulai pada bulan Oktober sampai ke Desember. Kemudian dari sini baru bisa kita bongkar gedung lama. Kemudian kita proses untuk pekerjaan fondasinya itu diperkirakan pada bulan April. Jadi dengan konsep yang kami rencanakan tadi itu dengan juga 100.000 meter persegi itu kita selesaikan kalau tidak ada permasalahan dari anggaran itu selesai pada Oktober tahun 2017. Nah itu tergantung masih kepilih apa enggak? Iya. Baik, kita lanjut Pak. Tapi kemarin dengan pihak Diklat itu minta untuk kalau bisa pada akhir 2016 itu sudah ada yang bisa dipakai untuk ruang kelasnya. Itu kami kalau sudah demikian kita tergantung dengan anggarannya. Kemudian nanti kita bagaimana kita mengatur pelaksanaan pembangunan sehingga nanti di situ bisa betul-betul proyek berjalan terus, tapi ada beberapa bagian yang sudah bisa kita gunakan. Dan beberapa lantai bawah sudah bisa ya. Bapak masih belajar hotel mulia kenapa sudah 7 bulan jadi itu? Kalau isi loh. Ya, itu kami mencoba waktu itu kami pelajari juga Pak. Jadi waktu pembangunan di hotel mulia itu dalam waktu berapa bulan, begitu mengejar itu Pak. Jadi di situ ada masalah administrasi yang terpaksa harus dihilangkan, diambil Pak. Jadi karena masalah kita juga bisa pakai kan sarana rokok. Iya. Enggak waktunya. Jadi waktunya yang tadinya ini sampai sekian bulan itu kita bisa dipepetkan kan masuk ke kota begitu kan Pak. Sebelum mau pakai interior sudah dibentukkan. Iya. Sudah siap. Jadi itu masuk. Iya. Terus masuknya baru. Iya. Jadi kalau nggak bisa lagi gaul lagi. Jadi interior sudah siap. Sudah semua jadi sekaligus Langsung masuk. Bisa itu. Bisa ya. Ya maksud saya jangan 2017 lah. Saya langsung lagi lihatnya baru. Bisa Pak. Jadi kalau hanya nanti yang bangunan proses yang ini aja Pak nanti proses struktur yang kita coba lihat lagi nanti Pak. Kemudian kita lanjut. Ini dari anggaran biayanya. Kami sudah coba estimasi dengan standar 5 juta per meter persegi. Kalau satu lantai, jadi kalau umpamanya kita ada 40 lantai, ini dikalikan 1,5 kali. Jadi kita mendapatkan untuk gedung A itu sekitar 800 miliar. Kita jumlah total secara keseluruhan, terus kita langsung aja. Blok A itu yang 50 lantai ya? Yang 40 lantai Pak? Ya, ini yang anggaran ini kan? Ya, itu berubah lagi Pak. Jadi dengan angka yang dari gambar seperti ini, kita membutuhkan anggaran 1,8 T. Karena dari 100.000 itu, 100.000 meter persegi. Kita hemat dari katalog beli ATK udah lebih banyak. Bisa berkurang. Dari beli ATK dan katalog aja, Ya. itu saya hemat 28%. 20% itu udah bangun itu. Benar kan? Kita bangun gedung itu ya, yang alat terus kantor aja deh. Iya. Itu satu ini. Nah, ini duit DKI.
cuma 1 T, 2 T, nggak ada artinya. Baik Pak. Kayak rutin aja 12 T, 13 T, tahu nggak? Tak jelas dia rutin apa sih? Ya. Itu mengerikan berapa rumah susun kampung deret itu. Baik Pak, saya rasa kami sudah cukup Pak. Yang lain tata ruang kalau di rumah ya. Yang lain KPD putuskan bercocok dan perlu kita mulai bang. Anggaran itu saya kira yang lain. Dan kita kasih pesan kawan-kawan pers, kita tidak mau lagi ini diswastakan kerjasamatan dengan swasta. Karena kita selama ini kalau mau gedung kita kalau nggak ada uang diswastakan, yang swasta dapatnya lebih gede, kitanya kecil, numpangnya. Biasanya tidak ada lagi. Kita bangun sendiri, masuk dari pasar biaya semua. Cuma yang kita kasih contoh yang pakai Starbucks, Pak. Pakai kopi luwak kan lebih top. Iya. Kalau KBC. Baik Pak. Starbucks tuh kopi dari ini Pak, Citabung Pak. Starbucks tuh dari Citabung kok, di Sumut itu Pak. Citabung itu. Baik Pak. Saya menunjukkan kepada konsultan. Ini pertama isu yang paling kuat pada pembangunan masalah lingkungan. Jadi betul-betul dirancang komplek perkantoran ini ramah lingkungan dan pengendalian terhadap air, genangan atau banjir. Bagaimana konsep pengendalian lingkungan yang harus jelas. Tidak ada karena pembangunan ini kemudian menimbulkan masalah lingkungan seperti banjir khususnya. Dan juga tadi Pak Wagub sudah menekankan bagaimana memanfaatkan air hujan itu betul-betul secara maksimal. Jadi sistem ini kita harus terapkan di situ dan akan menjadi percontohan untuk bangunan-bangunan yang akan dibangun di Jakarta. Jadi kita membangun komplek perkantoran modern dengan pengendalian lingkungan yang betul-betul ramah lingkungan. Yang prinsip itu yang kedua masalah green building menjadi penekanan khusus. Terutama Pak Nurjaman kan sebagai anggota TPA tadi sudah mengerti masalah itu. Bagaimana gedung ini menjadi kebanggaan Pemda yang memenuhi semua persyaratan pembangunan gedung yang selalu kita persyaratkan di masyarakat, kita harus memulai dari sini. Saya kira dalam rangka pembangunan ini, kami sementara akan dipindahkan Pak kantornya. Cari aja mana yang suka loh. Itu buat pindah. Cari aja. Ini tanah luasnya berapa ya Pak? Luas tanahnya 2,1 hektar Pak. Kami sudah dapat ini Pak pakai asal kerja Pak yang ada di PT Tenaga Kerja yang ada di Pasar Rebo. Oh, Pasar Rebo. Pasar Rebo. Jadi itu mau dibangun sebenarnya harus dipindah. Dan di bangunan itu masih ada 2 UPT-nya Dinas Tenaga Kerja. Sementara kita akan masuk Pak ke Ya suruh pindah aja, udah di mana kerja. Pindah aja. Mana jasa kerja Pak? Pindah aja. Kita kenalan. Kalau cari aja di mana tuh? sebenarnya masih tenaga kerja. Ada 3. Gabung lagi Pak, Bapak coba cari ruangan kita kebesaran sebetulnya. Sama seperti saya kan. Saya udah banyak yang magang-magang aja, saya tidak perlu buatan ruangan. Saya taruh di ruangan saya Pak, kalau lihat saya kerja. Nongkrong satu meja, saya cuma numpang meja di dalam ruangan saya, betul? Betul Pak, betul kan? Saya tuh tidak ada ruangan di sini sebetulnya. Numpang bareng aja, start saya. Orang bicara yang rahasia kok, apa yang mau rahasia? Ya, kalau tamu datang ke ruang tamu, nggak perlu kan? Duduk-dudukan sama tamu. tamu juga di sofa nggak apa-apa. Orang ngomong itu nggak ada yang rahasia kok.
Tadi Pak Wagub sudah putuskan 50 lantai. Artinya ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan, terutama tata ruang soal KLB. Nah ini kita perlu kepastian dari tata ruang. Apakah memang betul KLB tidak bisa juga dan bisa kita bangun 50 lantai? Kalau nggak bisa ya tetap yang sama. Kalau nggak bisa ya tetap. Tapi kalau bisa, kenapa tidak? Gitu loh Pak. Dia bangun nyesel, nambah 10 gimana tambahnya? Artinya konsekuensi dari 50 lantai itu kan KLB harus tetap. KLB nambah ya. Best plan juga tambah Pak. Ya itu Pak, ini konsepnya semua gedung kita itu Pak. Ada fungsi paket lain itu. Mungkin bisa juga dengan alternatif Pak, gedung A dan B itu bisa dipadukan. Lebih tinggi lagi ya? Jadi bagian gedung B misalnya dinaikkan di gedung A sehingga 10 lantai ini bisa nanti masuk ke gedung A menjadi 50 lantai. Jadi dengan KLB yang sama. Kemudian apalagi tadi ada kebutuhan penambahan parkir. Kalau memang parkir ini kendala basement terlalu dalam jadi sangat mahal, kita bisa membuat podium parkir nanti. Jadi nanti kita coba modifikasi kembali susunan masanya apabila KLB-nya tetap sama. Masih dimungkinkan dengan KLB yang sama. Kalau biaya Pak ya, biasanya kan gedungnya ada hitungannya Pak. Ya. Kita pun kalau 5 lantai masih oke. Tapi kalau 7-8 lantai, loncatannya sudah terlalu jauh. Ya. Nah kalau 40 ke 50 masih sama atau loncat lebih jauh? Ya, memang batas yang efisien itu sampai sebenarnya 40. Itu yang efisien. Ya. Berarti udah 40, jangan nambah. 40 ke atas itu memang di strukturnya, terutama kaitannya dengan gempa. Enggak, berarti paling efisien 40. 40 mas. Ini udah maksimum lah. Ya. Udah, itu 40. Ya. Tambah yang lain. Udah Pak. Ini yang saya mau tahu, berapa maksimumnya. Kita bukan mau gaya-gayaan punya gedung besar Pak. Ya. Kita hanya mau memanfaatkan tanah dan biaya kalau ambil sama, kenapa tidak yang maksimal? 40 sudah maksimal, berarti 40. Yang Kalau nggak perlu Pak. Itu yang maksimal. lagi pula kalau 50 itu kita jadi harus menambahkan 2 refugee area, karena ketentuannya tiap 20 lantai evakuasi kebakaran itu tiap 20 lantai harus istirahat. Jadi Dan tadi saya berpikir laporan Pak Kadis itu bisa 50, kita buat 40. Ya sayang ya. Ya. Kalau bisa 50, kenapa Anda bikin 40? Ya. Tapi kalau 40 ada yang paling maksimal efisiennya ya sudah, itu 40 kan. Itu yang saya maksud. Ya, baik. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Ini dari mana? Terima kasih untuk konsultan melihat potongan saya ini ya Pak ya yang untuk asrama dan bus. Apakah ada ruang mesnya ya Pak? Ruang Mes. Convention. Meeting authentic exhibition and convention. Oh. Karena kan saya lihat di sini di Aceh itu ada beberapa spesies itu untuk family atau untuk tamu rombongan. Yang kadang-kadang banyak yang membutuhkan Meeting, konferensi gitu. Seminar gitu. karena semula kan ini Misi-misi. itu ada pariwisata remaja. Kebetulan dengan pariwisata mengelola pariwisata remaja yang di Taman Mini dan Pramuka. Kebutuhan untuk itu ruang mes itu besar sekali. Yang selama ini kami punya hanya mampu menampung 150 orang, sementara satu rombongan itu kadang-kadang bisa 300 sampai 500 orang. Mungkin begini Bu. Ini kan yang penting kan ruangan yang tersedia ini kan sudah 21 lantai. Artinya sangat bisa kita tata di sana. Nanti penataan sesuai dengan kebutuhan yang Ibu. Nanti kita konsultasi pada saat penataan kedua. Ya Pak. Ya Bu ya. Nanti dalam penataan kedua nanti Ibu kasih kita ruangan-ruangan apa yang dibutuhkan seperti apa. Nanti kita akomodir di dalam desain. Ya Pak, bersama ya. Jadi nanti akhirnya kita tidak ambil waktu diskusi di sini seperti apa. Nanti diundang aja dinas penutrahannya ya. Kita dinutrah ya. Oke. Baik Pak, mungkin Pak Payo bisa saya ada sedikit gambaran. Jadi kami itu merencanakan ada kamar itu ada tipe seperti ini Pak. Jadi ini 297 kamar. Kemudian untuk tipe yang ini itu ada 72 kamar. Ini tipe untuk
yang satu bed, jadi untuk 2 orang. Ya, jadi ini ada tipe yang kita buat seperti ini. Nah ini jumlahnya ada 297. Jadi kalau sekarang itu tergantung sama nanti dari pihak diklat mana yang bisa dipakai. Karena kalau kami dari kebutuhan diklat sendiri itu ada 10 lantai. Tapi 10 lantai di atasnya itu kita usulkan untuk dengan gesos. Nah gesos ini yang kemarin pada waktu kita bicara rapat-rapat itu adalah dari pihak pariwisata ingin menggunakan ini. Jadi ingin sebagai buat pelatihan juga, itu bisa menerima tamu juga. Jadi dari luar atau dari daerah-daerah itu bisa menginap sini dengan katanya pajaknya itu dikurangi sehingga bisa murah di sini. Nah itu yang semacam seperti hotel yang murah gitu di sini. Nanti aja Pak, nanti aja di jadi baru kita bicara. Oke Pak. Yang penting nanti Ibu kepentingannya apa, seperti apa nanti kita akomodir dalam akan dua. Jadi yang mungkin tadi ada beberapa ini dari Pak Wagub, ini masalah ruang, penataan ruang supaya kita punya referensi. Baik Pak. Mengambil ruang eselon 2 itu berapa kan harus ada datanya. Iya. Eselon 3. Kalau staff yang saya tahu sekarang itu kan masih 112 ya. Kita nyampe swasta yang standar dunia itu Pak, yang paling efisien. Itu aja Pak Jordan. Kalau konglomerat masih biasa, kalau biasa masih besar ya itu lagi. Kayak World Bank segala macam, begitu kecilan kita nggak besar dan mikir. Itu karena World Bank itu dia bisa baru strike kalau World Bank. Kayaknya sewa mahal kan. Kita nggak harus kecil itu lah. Ya itu bisa bayangkan direkturnya itu masih gitu gitu. Ada tamu ada apa. Jadi seperti itu. Baik. Benar kan? Ibu mau bikin ini conference seminar ruang sama budaya lagi. Mengusulkan Pak. Ya. Tapi kalau ada tambah-tambahan itu menarik. Habis Jakarta itu kekurangan tempat-tempat meeting, pernikahan, itu lumayan juga buat nambah-nambah bayar listrik itu. Baik Pak. Weekend juga. Ada beberapa hal yang pertama untuk ketegasan saja, karena tadi kalau berdasarkan konsep masih terlihat di sini kantor-kantor yang disatukan di sana. Maka tadi sampaikan Pak Wagub lebih pada fungsi yang dikumpulkan yang menjadikan satu pintu di diklat. Nah kalau itu sudah maka tidak terjadi lagi apa yang pernah jalan itu pada saat saya juga pernah cukup lama di diklat. Kita diklat akhirnya menyewa di luar karena diklat itu maaf, jadi gerahannya itu ada di dinas pariwisata. Jadi kita nggak bisa pakai karena kebetulan dari daerah semuanya ke sana. Dan saya pakai sewa di luar. Ini mungkin perlu ketegasan karena nanti akan terpengaruh juga pada saat mendesain struktur. Kalau yang tadi menjadi satu di diklat, maka struktur UPP yang terkait dengan diklat di semua SKPD yang kita sebut dengan diklat substantif itu tidak perlu ada lagi. Tidak ada lagi. Betul. Di satu. Itu yang saya maksud. Tidak ada lagi UPP diklat itu. Ya, kalau itu. Kalau itu maka nanti saran dari semua SKPD terkait dengan ini adalah saran terkait dengan kebutuhan ruangan, bukan kebijakan pengendaliannya. Karena satu kepala aja masih itu. Kalau di sini kan misalnya masih UPT ini, UPT ini. Itu yang saya bilang UPT itu nggak ada. Sebetulnya konsepnya sama seperti yang Bapak sampaikan, hanya memang data dari wartawan belum keluar, belum didata. Itu tadi, saya cerita banyak karena yang desain ini dia belum mengerti, dia hanya berdasarkan data existing organisasi. Makanya saya cerita, saya mau seperti bank nanti Pak. Jadi gedung manapun semua ya diklat, itu semua ya sama. Ada operan, kami dari operan kan, bahwa itu kita betul-betul mau hapus. Jadi kita mau efisiensi pegawai negeri sipil di DKI sebetulnya. Yang penting gajinya gede kayak perusahaan minyak, makanya ramai-ramai paginya apa. Ya, tapi bawa pulangnya gede. Tidak tahu orang kerja fungsional sih. Itu kerja fungsional. Persis bank konsepnya Pak di DKI. Bahwa ke kantor manapun yang kecil atau besar pelayanan sama, hanya cuma beda ruang tunggu lebih kecil, WC lebih sedikit, itu aja. Jadi pelayanan semua sama. Ini nanti kita sudah tidak banyak berbicara dan tidak pariwisata di sini, kan di provinsi dia seperti bimbingan teknis sama pengawasan aja sistem. Jadi
Jadi pelayan di bawah, jadi semua orang PNS akan minta kerja jabatan eselon. Dia akan minta yang dekat rumah saya saja kerjanya. Kok bawa pulangnya besar? Karena bilang fungsional, dia pelayan itu orang berapa? Saya maksudnya operator alat berat, cuma saya lakukan. PNS yang bisa bawa alat berat, dia punya gaji PTKB. Setiap alat berat dihidupkan, dia dibayar per jam berapa? 1 jam kira-kira $2. Kalau dihitung, sampai 20.000 atau 15.000. Silakan. Anda kalau bisa bawa 10 jam, 200.000. Nah, saya akan kontrol itu dari komputer. Alat berat ini kerja berapa jam? Ini semua orang fungsional. Ini teknologi semua. Nah, jadi saya kan PNS yang ada anak muda, ngapain mau sok-sokan mau kantor? Kalau saya kan enggak, PNS kan mau bangun insinyur, mau punya operator, dia kan cuma jadi mandor. Tunjuk, saya taman gitu. Nah, itu bukan saya taman. Mana ada isu landscape yang nyakul? Kita kan kurang orang, yang pakai suit dari abang-abang taman yang dipakai juga lah. Makanya bisa-bisa diskon 35% pun mau mereka. Itu yang terjadi di kita. Nah, kita nanti ke depan tidak ada lagi seperti itu. Karena semua fungsional. Jika ada tidak mau kerja, dari satu tempat. Dan saya tidak bilang bukan tupoksi saya. Nah, kita ini nanti di depan meja ke depan, semua orang berebut layanin orang. Karena setiap penilaian itu ada hitungan tunjangan kinerja perorangannya. Itu semua ada poin, jadi ada uang. Kalau Anda malas, silakan. Ini golongan paling rendah pun bisa bawa uang banyak. Kalau sekarang beda lah. Ada struktur, ada pembagian honor. Itu yang sistem ini tidak ada. Kami betul-betul ingin Pemprov ini persis swasta. Yang gaji yang mahal, seperti perusahaan minyak asing. Yang sering dapat duit sendiri, itu yang nggak seneng Pak. Mereka pasti lewat, orang-orang lewat. Jangan berubah. Nah itu konsepnya seperti itu, dibuat semua seperti itu. Yang berikut ini perpustakaan berbasis internet. Kali sudah mulai kita arahnya ke MRS, namanya MRS. Jadi MRC, jadi Media Resource Center. Jadi bukan lebih perpustakaan, tapi media di situ yang memang jadi sumber bagi kita untuk mendapatkan semua, tidak hanya bentuknya perpustakaan. Kalau kita masih perpustakaan maka akan spesies banyak, karena kan sudah menggunakan. Kalau buku-buku aja sudah buku-buku online gitu. Jadi MRC, jadi Media Resource Center, ini nanti konsepnya akan sedikit mengalami penyesuaian. Dan juga ada tempat orang duduk-duduk baca. Tapi tidak bisa dapatkan sumber-sumber itu semua di sana. Memang ada buku, tapi bukan pendekatannya kepada buku yang seperti konvensional. Itu masih desain lagi mungkin. Yang berikut pengalaman di Blok G, mohon maaf nih, menyampaikan Pak. Kita kan di Blok G juga rebuilding. Tapi ternyata kan ruang rapatnya mentok-mentok semua itu dibalik. Tidak bisa kita kalau di Blok G itu tidak bisa Pak, karena memang itu given. Kita tinggal diam itu tidak bisa kita pindahin. Artinya ruang rapat itu barangkali kalau bisa disetting sedemikian rupa tadinya tidak berpikir sehingga dia tidak nonton ke ruang rapat yang di tengahnya siang. Nah hanya mengingatkan saja untuk di sini supaya itu tidak terulang. Karena kita kesulitan juga pada saat rapat. Satu rapat begini di tengahnya tiang, jadi agak kesulitan. Nah mungkin kalau di awal sudah bisa disesuaikan layout ruangannya dengan posisi tiang di mana, mudah-mudahan akan jauh lebih. Kan tadi Pak Wagub menyampaikan supaya jangan ada ruangan yang idle. Demikian Pak. Ada lagi yang lain? Kita geser. Ada yang lain Pak? Ya, saya kira itu Pak. Terakhir ini, jadi nanti di dalam desain terakhir tadi masukan dari Pak Prodil tadi supaya diangkat ya. Jadi memang di Blok G itu jadi kendala Pak. Cuma ya memang sebelum kita bikin itu Pak, jadi sudah mudah-mudah saya dengan Pak juga ya Mas. Memang ya susah karena memang bentuknya gitu kan ya. Nah jangan terjadi di sana Pak. Yang terakhir ini diharapkan memang ini kebetulan kita semua SKPD Pak yang akan berkantor di sana nanti. Tadi Pak Wagub sudah mengatakan bahwa sebelum desain itu final, semua kepala SKPD harus menandatangani penataan blok itu supaya pada saat mau digunakan nanti tidak ada lagi komplain dan tidak ada perubahan berhak-berhak. Nah, ini membantu dinas perumahan Pak untuk tidak ada komplain di kemudian hari. Saya kira itu Pak rapat kita pada hari ini. Terima kasih atas Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan
rapat hari ini akan mempercepat proses desain dari pembangunan gedung ini. Demikian rapat tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ikut ke dalam cepat dapat. Nah kan ini kok sudah masuk apa masuk? Masuk aja lain kali. Aku tadi pikir langsung masuk. Ya inti itu kita gini, kita dari Casablanca, kita ingin bangun sebuah diklat yang baik, yang center gitu. Nah kalau selama ini gedung-gedung itu kalau kita bangun gedung pasti bilang asal ada uang kerjasama dengan swasta. Masuk aja Pak Catur. Ya Bu. Ya Pak. Kalau mesti kerja sama swasta, terus dia dapat lebih baik dan lebih dikit. Sekarang kita tidak mau, kita yang bangun. Jadi itu full kompleknya kita. Lalu kantor-kantor diklat yang lain, dinas-dinas yang lain saya mau gabungin ke sini. Nah kantor-kantor itu yang saya dulu berkonsep akan dibangunkan rusunawa terpadu tadi. Nah kita bukan misalnya dinas pendidikan, kita pindah ke sini. Baik dinas pendidikannya ada, ya Subroto bisa jadi apartemen terpadu. Kantor dinasnya dipindah. Iya, jadi kita mau semua satu pusat begitu. Gabung dengan diklatnya. Nah, kita mau ngambil tanah-tanah. Di daerah mana? Macam-macam. Jadi bisa dapat pusat diklat yang lama bakalan dirubah jadi dirubah semua. Makanya kita hantam 40 lantai. Nah, 40 lantai paling maksimum kalau 50 udah terlalu mahal katanya. Maksudnya kita bikin. Luasnya berapa Pak? Wow, seratusan meter persegi itu semua. Kita tuh betul-betul pengen konsepnya Pak Gubernur kita mau seperti perbankan kan. Jadi nanti kalau pelayanan di kantor-kantor itu kayak bank. Makanya kita butuh pelayanan diklat juga nggak bisa lagi SKPD melatih orang diklat. Ini nggak ada lagi UPT diklat di tiap-tiap SKPD. Semua nyatu. Ini dia mikirin. Cuma biar yang kebakaran apa yang mesti butuh latihan di lapangan itu urusan pakai kita lapangan dia keluar aja latihan gitu loh. Tapi tetap yang kontrol diklat ini diklat. Jadi intinya itu diklatnya aja atau gabung sama kantor-kantor juga, super kompleks, super blok di Casablanca. Masih yang minta parkir juga mesti banyak. Sebenarnya ada bis wisata orang juga bisa parkir situ kan, parkir yang murah orang naik bus. Itu kapan Pak pembangunan ini? Ini mau mulai tahun ini. Kira-kira pertengahan atau akhir? Ini mulai jalan nih, begitu terminalnya mulai jalan kita akan selesai 2017. Kira-kira anggaran yang tepatnya berapa? Bisa 2 blok 1,8 triliun. Ini berapa blok? Ya itu, 2 blok 1,8 triliun. Kalau kita mau tambah lantai lagi bisa 2 triliun lebih. Cuma kecil lah, hemat uang dari e-katalog alat tulis kantor aja bisa dapat 2 triliun saya kira. Mau ke pertemuan KPK nanti sama Gubernur Jawa Barat sama Banten? Aku enggak. Kata Pak Jokowi. Oh iya, selesai itu saya suruh Inspektorat. Oh, itu termasuk bagian masalah untuk membicarakan. Kalau saya pesan masih ketemu khusus sama dia. Ngapain mesti ke sana? Itu cuma acara seremoni. Jadi nggak ada pembicaraan soal Pak, yang soal rumah susun itu udah ada oknum-oknum yang... Udah ada, kita terus kumpulin, makanya kita mesti sama mempersepsi di Inspektorat, polisi, jaksa, supaya waktu kita mau digugat itu, jaksa membuat undang itu tidak balikin lagi berkasnya gitu loh. Karena kalau hanya menggunakan pasal jual beli itu, dia cuma kena maksimal 50 juta. Maksimal juga mesti hakim putusin. Nah kita pengen menjerat dia itu menjual, menyewakan alat aset negara, tindakan pidana pencucian uang. Nah kita mau ngarahin ke situ. Nggak ada pengawasan Pak sebelumnya atau? Ada, kita terus kumpulin data. Nah itu mereka datang, mereka kita kasih polsek, maksudnya ini perdata nih. Kita nggak mau perdata, kita mau pidana. Nah kalau tindakan pencucian uang kan 15 tahun penjara. Dan Ahok aja 15 tahun. Pak kalau dikembalikan ke Kemendagri itu menghambat nggak Pak? Enggak, dia masukin satuan, karena beberapa itu nggak masukin satuan, itu udah masukin e-budgeting. Bayangin sebelum dipakai kita udah sirpa 700 miliar. Sementara pakai Ya, maksudnya begitu dimasukin ke satuan langsung terlalu tinggi kemarin. Ya, ada beberapa SKPD mulai ribut kayaknya nih. Biarin aja. Terus target kapan tuh Pak? Secepatnya lah. Kita mah asap terus as soon as possible. Dia kan mesti kasih business plan segala macam, financial segala macam. Dia janji awal Maret. Kita baik hati lah kasih di awal Maret.
Kita masih pelajari lagi. Nah, pelajari lagi, berarti akhir Maret nih. Kalau akhir Maret dia nggak mau tanda tangan, yang ada batasan 3 tahun, terus 3 bulan, terus ada bank garansi, kita putus. PKS-nya maksudnya Pak? Iya, berarti kalau dia nggak mau tanda tangan, berarti nggak benar dong. Jadi tanda tangan PKS, kita justru mau tanda tangan sekarang. Kasih dong bisnis plan Anda. Draft rencananya seperti apa. Itu yang Bu Yani urus. Kalau itu nggak ada, kita nggak mau. Kita langsung bikin, jadi nggak lanjut itu Pak? Enggak. Tergantung perjanjian lagi.